Engkau Allah yang begitu hebat. Itu luar biasa Tuhan. Setiap jadimu tiada Allah seperti Engkau. Bapak, biarlah lagu ini benar-benar menjadi komitmen kami untuk kami tidak takut karena Engkau beserta kami. Sehingga setiap tantangan ke depan kami dapat hadapi. Karena kami mempunyai Allah yang luar biasa, Allah yang sangat hebat, Allah yang begitu mengasihi kami. Kami rindu saat ini Tuhan, kamu mau belajar kepada kami. Kami mau mengasihi Engkau lebih dan lebih lagi Tuhan. Kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus menguasai setiap hati kami, sehingga firman ini tidak hilang dalam hidup kami, tertanam menjadi rema yang menggerakkan kami untuk melakukan seturut kehendak-Mu yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita siap, kita katakan silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom. Ada sukacita? Bapak Ibu saya mau tanya, Pak Salman di sini. Siapa yang yakin dirinya mengasihi Tuhan? Yang yakin angkat tangan. Puji Tuhan, 20-30%. Siapa yang yakin dirinya mengasihi Tuhan lebih daripada segalanya? Angkat tangan. Semakin berat Bapak Ibu tanyanya, yang angkat tangan makin dikit. Siapa yang yakin dirinya mengasihi Tuhan lebih dari apapun, lebih daripada segalanya di dunia ini? Angkat tangan. Bapak Ibu, saya kasih tahu semuanya angkat tangan. Berarti Bapak Ibu masih ada yang yakin. Nah, biarlah hari ini kita belajar. Mungkin yang angkat tangan juga mengasihi, tapi pertanyaannya, benar nggak sih saya mengasihi Tuhan? Benar nggak saya mengasihi Tuhan? Jangan saya mengasihi Tuhan cuma di perkataan saja. Jangan saya mengasihi Tuhan karena kata orang. Jangan-jangan saya mengasihi Tuhan karena saya takut sama orang lain, sama orang tua, sama siapapun. Nah, hari ini mari kita belajar mengasihi Tuhan. Kita belajar bagaimana sih mengasihi Tuhan. Kita buka bacaan firman Tuhan hari ini dari Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Dari yang berjudul Gembalakanlah domba-dombaku. Udah dapat semua? Berarti belum semua. Sudah dapat semua? Di belakang sudah dapat semua? Kita baca bergantian. Saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara sekalian baca genap. Ayat 9 kita baca bersama-sama. Dimulai dengan saya ya. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kali, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan dia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Sama-sama. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Bapak Ibu, saya nggak tahu perasaan Bapak Ibu sekalian. Kalau pertanyaan ini ditanyakan oleh Yesus kepada diri kita masing-masing, apakah kita sedih seperti Petrus? Apakah kita senang?
Apakah kita cuek aja? Nah, Petrus pada saat ditanya dia sedih. Dia sedih. Mungkin ada perasaan Tuhan tidak percaya padanya. Karena dia pernah menyangkal Yesus, dia pernah melarikan diri dari pelayanan. Saya nggak tahu apakah hal ini sama yang akan dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian. Saya nggak tahu. Tapi biarlah hari ini kita mengintrospeksi diri kita. Benar nggak sih kita mengasihi Tuhan? Sampai pertanyaan ini kita ulang-ulang. Jika Tuhan bertanya, benar nggak saya mengasihi Tuhan? Benar nggak sih? Hal ini kita mau belajar dan mengintrospeksi diri kita. Benar nggak sih kita mengasihi Tuhan? Apa sih yang Tuhan inginkan? Kalau kita mengasihi Dia, apa sih yang Tuhan mau? Mari kita belajar. Yang rindu untuk belajar, katakan amin. Mari kita lihat sama-sama. Bapak Ibu, Yesus sampai bertanya 3 kali Petrus. Setiap Petrus jawab, Tuhan Yesus menjawab apa? Terus ada 3 pertanyaan, 3 jawaban yang sama. Apa jawaban yang sama? Petrus selalu bertanya, iya Tuhan, aku tahu mengasihi kau. Apa Yesus jawab? Yesus selalu jawab, gembalakan domba-dombaku, gembalakan domba-dombaku, gembalakan domba-dombaku. Kenapa? Nggak yakin gembalakan dombaku, gembalakan. Bapak Ibu, yang pertama saya lihat begini. Tuhan ingin katakan, pada saat kita katakan gembalakan domba-dombaku, ada berapa poin? Mungkin ini bisa satu topik obat, tapi biasa singkat. Seringkali kita mengatakan mencintai Tuhan atau mengasihi Tuhan, kita nggak peduli sama orang lain. Kita nggak peduli, karena ada ajaran lain gitu. Pada saat dia tahu mengasihi Tuhan, dia menyendiri. Tapi Tuhan Yesus yang katakan, gembalakanlah domba-dombaku. Lihat sekelilingmu, peduli pada orang lain. Peduli. Kalau kita lihat gembala, bagaimana dia mengasihi domba-dombanya, dia membuat domba-domba itu bertumbuh. Gimana ya? Bapak Ibu, saya percaya pada saat firman ini dikatakan, itu buat kita semua. Amin. Gak semua dong. Saya percaya firman ini untuk kita semua. Amin. Nah, jadi Bapak Ibu, kita adalah gembala. Orang tua, Anda adalah gembala. Anak-anak Anda adalah gembala. Anak-anak kita domba-domba kita. Kalau kita katakan kita mengasihi Tuhan, tapi kita tidak merawat anak-anak kita dengan baik, kita tidak mengasihi Tuhan, Bapak Ibu. Kalau kita mengasihi Tuhan, anak-anak kita nggak ada makanan rohani, kita nggak mengasihi Tuhan. Jangan bilang kita mengasihi Tuhan kalau kita juga pernah baca firman Tuhan. Bagaimana kita memberi makanan anak kita dengan rohani? Impossible. Seringkali kita menyuruh anak-anak kita rajin, ayo sekolah minggu gereja. Tapi kita sendiri sebagai gembala baca firman Tuhan sekali seminggu, itu pun dengar aja. Jadi jangan katakan kita mengasihi Tuhan kalau kita tidak bertanggung jawab kehidupan rohani anak-anak kita. Amin. Jadi setiap Bapak Ibu perhatikan, anak-anak adalah domba-domba kita. Gembalakanlah. Itu yang Tuhan katakan kalau kita mengasihinya. Mulai dari sekarang, pastikan kita mempunyai bekal rohani yang cukup agar anak-anak kita juga tercukupi. Anak-anak saya pertama kali saya paksa untuk baca firman Tuhan. Saya paksa baca firman Tuhan. Nangis. Sekarang tidak, Bapak Ibu, menjadi rema. Tiap pagi cuci muka atau mandi baca firman Tuhan. Saya beberapa kali saya lihat. Malah bukan hanya baca, saya suruh catat apa yang dia dapat. Jadi bukan hanya sekedar baca, catat supaya tertanam. Dan saya senang kalau dia bertanya. Orang kalau baca firman Tuhan bagus kalau dia bertanya, artinya apa? Artinya dia mendalami. Benar nggak? Betul ya? Mendalami. Nah, itu juga yang saya lakukan di komsel saya. Saya anggota komsel 5 tiba-tiba angkat tangan. Bapak Ibu boleh tanya mereka. Itu yang saya lakukan. Kalau ada pertanyaan suka tanya saya. Saya senang kenapa? Karena saya juga jadi belajar. Saya belajar supaya saya makin mengerti. Karena bagi saya, komsel juga bagian dari domba-domba saya. Saya ingin memberi mereka makan rohani yang cukup. Makanya Bapak Ibu, di komsel saya paksa mereka untuk merenungkan firman Tuhan. Coba tanya mereka. Pertamanya takut, banyak yang nggak datang. Tapi sekarang harus datang karena mereka sudah menikmati. Maka saya senang mereka jadi kasih pertanyaan sulit-sulit bagi saya. Saya menikmati karena saya juga belajar. Dan saya rindu itu juga dilakukan semua PKS.
Semua kita pastikan domba-domba kita kenyang dengan firman Tuhan. Amin. Itu jadi kita tahu bahwa kita menjawab perintah Tuhan untuk mengembalakan domba-domba. Makanya kalau misalnya saya mau semuanya bersuara, semuanya men-sharingkan, semuanya melihat pendapat apa yang dia dapat apa. Jadi kalau misalnya itu benar-benar bagian dari pendewasaan rohani. Bapak Ibu, coba kita bayangkan ya. Misalkan saya ketemu dengan teman saya, dia punya anak kan, punya anak. Misalkan saya ketemu umur 11 tahun, misalkan namanya anaknya Joni, ada namanya Joni sini nggak? Nggak ada ya, kalau ada kesamaan saya minta maafnya, contoh aja. Namanya Joni ya, dia datang. Joni udah besar ya, kelas berapa? Kelas 1 SMP, oh sama anak saya. Oh iya om. 5 tahun kemudian ketemu lagi sama saya. Joni, saya lihat udah gini, kalian udah tinggi. Udah besar kali kamu ya. Iya om, sama bapaknya kan datang sama saya. Kelas berapa kamu? Kelas 1 SMP om. Bagaimana perasaan orang tuanya Bapak Ibu? 5 tahun lalu dia kelas 1 SMP. 5 tahun kemudian masih tetap kelas 1 SMP. Perasaan orang tuanya bagaimana? Yang lain selain sedih? Malu kan? Benar nggak? Sedih, malu ya kan? Setuju nggak? Gak semua setuju. Setuju nggak? Bapak Ibu, demikian juga Bapak yang kita di surga. Malu lihat kita Bapak Ibu. Kalau kita bertambah tahun, itu barang kita gitu-gitu aja. Kita punya Bapak di surga. Malu dia lihat anak-anaknya kayak gitu. Baca firman Tuhan gak konsisten. Datang gereja, maaf. Apalagi ibadah doa. Bagaimana kita mengasihi Tuhan? Kita buat malu Tuhan kita. Kalau baca firman Tuhannya kita jarang. Bapak fisik aja malu lihat anaknya gitu. Badan besar tapi kelasnya sama. Apalagi Tuhan kita Bapak Ibu. Malu dia. Kita baca firman Tuhan gak jelas, tapi kita bilang mengasihi Tuhan. Ini kan orang-orang pilihan Tuhan. Malu kita. Coba tempatkan diri Anda sebagai anak Bapak. Bagaimana melihat anak-anak Anda tetap gitu. Umurnya nambah, tapi pengetahuannya gitu-gitu aja. Nah itu juga yang terjadi. Kalau kita merasa kita mengasihi Tuhan, mari kita baca firman Tuhan. Kita rajin baca firman Tuhan. Amin. Ini depannya yang berat lagi. Mari kita rajin baca firman Tuhan. Amin. Yang di belakang udah. Mari kita baca firman Tuhan. Pastikan kita membuat Bapak kita bangga. Amin. Buat Allah Bapak kita bangga. Saya sangat tertarik pada saat Tuhan katakan begini. Lihat, hamba-Ku Hayo, tiada yang seperti dia begitu salahnya. Wah, luar biasa Bapak Ibu. Saat itu Tuhan berkata demikian buat kita semua. Amin. Kok nggak semuanya yang amin? Amin. Senang, bangga nggak kita kalau dibilang itu sama Tuhan? Bangga ya? Luar biasa sih baca gitu sampai saya baca sampai sebegitunya Tuhan begitu bangga terhadap anak. Lihat hamba-Ku Hayo, tiada seorang putri dia yang begitu salah. Luar biasa. Dan saya rindu itu juga yang Tuhan katakan buat kita semua. Amin. Lihat Pak Simbolan begitu salah. Luar biasa parahnya. Kalau sampai Tuhan ngomong gitu, puji Tuhan ya. Puji Tuhan. Dan saya mau benar, saya ulang lagi, saya seringkali terbayang. Kalau sampai Tuhan ngomong gitu buat kita, luar biasa. Luar biasa. Dan saya mau, sekali lagi saya mau itu juga yang Tuhan katakan buat jemaat GKI Kejar. Amin. Pengasarannya paling keras. Amin. Puji Tuhan. Jadi saya mau Bapak Ibu, jangan buat Allah kita malu, buat Allah kita bangga dengan kita. Amin. Baru kita bisa mengubahkan orang-orang, anak-anak kita, orang-orang yang Tuhan percayakan bagi kita. Pada saat kita yakin bahwa kita terus mencari makan firman Tuhan, kita bisa membagikan buat orang lain. Kita bisa membagikan. Yang kedua, kita baca di ayat 19. Ayat 19. 1, 2, 3. Dan hal ini kata-katanya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, dia berkata kepada Petrus, ikutlah aku.
ikutlah aku. Kita buka tolong Kisah 11 ayat 26. Oke. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Kita ulang baca dengan suara 1, 2, 3. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia murid-murid itu untuk pertama kali disebut Kristen. Kristen itu artinya pengikut Kristus, Bapak. Jadi pengikut Kristus dicapkan pada jemaat Antioquia pertama kali. Siapa yang menyebut mereka murid Kristus? Murid Kristus sendiri yang menyebut. Jemaat Antioquia yang menyebut mereka murid Kristus. Bukan. Siapa? Orang lain. Orang lain, Bapak Ibu. Makanya bilang disebut. Artinya apa? Pada saat kita mengikut Kristus, orang lain yang berubah. Bukan kita bilang saya orang Kristen pakai salib, tapi kelakuannya enggak benar gitu. Bukan. Di sini dikatakan disebut, artinya orang lain yang melihat hati jemaat Bukit Jatuh luar biasa, ada perbedaan seperti ajaran Tuhan Yesus. Memanglah mereka orang Kristen. Itu seperti itu yang dilakukan Antioquia. Orang-orang melihat tuh ada perbedaan ini jemaat Antioquia. Ada perbedaan. Mereka begitu mengasihi Tuhan. Berarti mereka pengikut Kristus. Makanya disebut Kristus, Kristen. Nah, Bapak Ibu, saya ingin kita baca lagi 1 Korintus 11 ayat 1. Ini saya beri ini menjadi komitmen kita, Bapak Ibu. Ayat ini tolong tertanam dalam otak kita menjadi komitmen kita. 1, 2, 3. Jadi akan pilih sama seperti aku juga menjadi. Baca lebih keras. 1, 2, 3. Bapak Ibu, kalau kita menginjili orang, kalau kita kamu terima ajaran Kristus, terima ajaran. Terus dia bilang begini, kamu aja kayak gitu masih tukang bohong. Malu nggak? Yang malu bukan kita aja, Bapak Ibu. Kristus juga malu. Yang kita beritakan kalau kelakuan kita seperti itu, orang akan melihat seperti apa Kristus itu melalui cara hidup kita. Makanya si Paulus dapat katakan dengan yakin, kalau kamu mau lihat Kristus, lihat hidup saya. Dia bilang begitu. Ini bukan kampanye Bapak Ibu zaman sekarang. Jadi begitu bukan. Paulus ingin menggambarkan seperti apa Kristus melalui cara hidup dia. Dan saya juga rindu kita semua di sini memancarkan Kristus dalam kehidupan kita. Amin. 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 Jadi kita berani berkata, jadilah pengikutku, sama seperti aku menjadi pengikut Kristus. Amin. Kenapa? Karena kita berbeda, Bapak Ibu. Katakan kita berbeda. Berbeda bukan karena pakaiannya itu, Bapak Ibu, tapi berbeda kelakuan kita, berbeda cara hidup kita. Amin. 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 Kalau kita berbeda, Bapak Ibu, tolong cara hidup kita diperbaiki. Mungkin hal yang remeh, jangan naik motor lawan arah. Malu kita. Kata kita dipenuhi Roh Kudus tapi nggak tertib. Janganlah. Mungkin hal sepele. Apa bedanya orang Kristen dia ke gereja hari Minggu naik motor lawan arah juga? Apa bedanya dia nggak bayar pajak motor juga? Malu kita. Tolong cara hidup kita diperbaiki agar kita mencerminkan Kristus. Bapak Ibu, terlebih kita hidup di dunia yang minoritas ini, sekecil apapun masalah kita jadi besar. Kenapa? Karena banyak orang menzoomin kita. Kita mesti seperti malaikat. Artinya kelakuan kita benar-benar baru orang lain berbeda. Kalau yang kecil biasa aja karena kita minoritas. Tapi kalau kita salah sedikit dianggap besar. Itu yang terjadi sekarang. Dan itu yang Tuhan ingin katakan. Ikutlah aku. Kenapa? Karena dia juga mengalami seperti itu. Dia mengalami aniaya, mengalami derita fisik dan mental. Makanya menurut aku bukan hal menurut aku enak nih, pasti nanti diberkati Tuhan. Yang sakit sembuh, di gereja enak, berasa santai. Kita maunya itunya aja kalau kita, maunya yang enak-enaknya aja. Tapi kita nggak mau mengikuti Kristus secara benar-benar. Malu kita. Kalau kehidupan kita nggak ada berbeda dengan yang lain. Orang lain nggak melihat perbedaan.
Mari sebelum kita melakukan satu, pikirkan, saya perlu Kristus, saya harus berbeda. Lihat orang yang motor lama, jangan lama Bapak Ibu, jangan sampai kita di sini kalau menyembah berputar-putar, tapi di luar kita bakal main putar karena ketakutan lawan kita. Jangan. Kita pastikan, ingat bahwa di sekitar kita ada CCTV, ada orang-orang yang melihat tindakan kita, ada orang-orang yang ingin menjudge kita kalau kita berbuat. Karena memang tugas ini berat. Makanya Tuhan katakan, ini salah satu poin kalau engkau mengasihi aku. Jadi bukan hanya pikir, tindakan juga berbeda. Apa yang kita lakukan, jangan sama dengan dunia ini. Lakukanlah apa yang Kristus lakukan. Makanya Filipi bilang, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus, yang walaupun dalam rupa angka tidak menganggap itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan rela merendahkan diri, bahkan sampai mati di kayu salib. Artinya apa? Tuhan juga berbeda, dan kita mempunyai Tuhan seperti itu yang harus kita ikuti. Amin. Siapa yang rindu mengikuti Yesus? Angkat tangan. Itu Tuhan. Baik, pastikan kita jangan ikut dunia ini. Amin. Kita berangkat tampil beda. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana yang benar dan berkenan kepada Allah. Pikiran kita dirubah oleh pembaruan budimu. Mindset kita, pikiran. Ingat, pada saat kita lihat orang lain salah, jangan ikutin. Jangan. Orang lain melakukan, jangan lakukan. Orang lain melakukan kejahatan, jangan melakukan kejahatan. Karena kita pengikut Kristus. Amin. Amin. Puji Tuhan. Baik. Berikutnya kita lihat poin berikutnya di ayat 19. Masih ayat 19, kita baca dengan suara keras. 1, 2, 3. Dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Kristus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, dia berkata, Petrus, ikutlah aku. Poin berikutnya adalah memuliakan Allah. Bapak Ibu, memuliakan Allah ini, kalau pertama tadi kita peduli terhadap sesama, kita peduli terhadap sesama. Poin kedua, bagaimana kita mengikuti Tuhan, kita mengikuti apa yang Tuhan. Yang ketiga ini, bagaimana kita memuliakan Allah. Berarti ada tindakan yang kita lakukan supaya Allah Bapa kita senang. Ada tindakan yang kita lakukan supaya Bapa kita senang. Kita buka Yohanes 14 ayat 15. Yohanes 14 ayat 15. Dapat semua? Oke, kita baca dengan suara keras. 1, 2, 3. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah aku. Saya minta kita baca lagi dengan suara keras menjadi hafalan kita. 1, 2, 3. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah aku. Bapak Ibu, gini ya, menuruti segala perintah. Ezra, anak saya suruh dia bersihin mobil bagian dalam. Ezra dan saya ya. Kalau itu dilakukan, siapa yang senang? Siapa yang senang? Hah? Saya ya? Benar ya? Yang lain setuju nggak? Wah, semuanya. Yang nggak setuju siapa? Setuju semua ya? Setuju Bapak, benar. Karena dia menolak. Nggak bisa aku Pak, aku nggak bisa Pak. Ayo serah sini Bapak bantu. Oke, dia lakukan. Terus saya bilang, kalau kamu lakukan, nanti Bapak kasih hadiah. Kalau dapat hadiah, siapa yang senang? Ezra ya. Jadi perintah saya, kalau tidak senang, saya senang. Benar ya? Benar kan? Tapi kalau janji saya, yang senang siapa? Benar ya? Yang setuju? Ada yang setuju? Jadi saya kasih perintah, kalau dilakukan, saya senang. Benar ya? Janji saya, kalau saya laksanakan, Ezra senang. Benar ya? Berarti perintah saya, kesenangan saya. Benar ya? Janji saya, kesenangan Ezra. Benar ya? Belum dapat semua kan? Perintah saya, kesenangan saya. Benar? Amin? Janji saya, kesenangan Ezra. Benar ya? Benar nggak?
Saya ganti kata-katanya. Perintah Tuhan, kesenangan Tuhan. Amin. Janji Tuhan, kesenangan kita. Benar nggak? Amin. Nah, itulah Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu perhatikan, kita senang pada janji Tuhan. Kenapa? Karena kita menyenangkan diri kita. Nggak salah-salah itu firman Tuhan, tapi kita lebih fokus pada janji Tuhan. Padahal karena itu kesenangan kita. Kita jarang cari perintah Tuhan. Makanya kalau lagu pujian, saya minta merenung di rumah, cari satu lagu pujian perintah Tuhan, pasti agak susah. Tapi kalau cari lagu pujian janji Tuhan banyak. Coba nanti masih nggak pikirkan. Kenapa? Karena kesenangan kita Bapak Ibu. Kita senang janji-janji Tuhan. Tapi perintah Tuhan, kesenangan Tuhan kita jarang cari. Itu masalahnya. Coba kita lihat Ulangan 8 ayat 13. Oke, udah apa semua? Kita baca 1, 2, 3. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang disampaikan pada hari ini, melakukan dan setia. Kita ulangi dengan suara keras. 1, 2, 3. Tuhan akan mengangkat engkau engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang disampaikan pada hari ini, melakukan dengan setia. Bapak Ibu, kita selalu bernubuat, Tuhan akan mengangkat kita menjadi kepala dan bukan ekor, menjadi kepala dan bukan ekor, akan naik dan tidak turun, akan naik dan turun. Karena itu janji Tuhan, salah nggak salah. Tapi kita lupa bagian terbesarnya, yaitu perintah Tuhan. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allah yang disampaikan pada hari ini, melakukan dengan setia, itu kita nggak tekankan, karena itu bukan kesenangan kita. Kesenangan kita janji Tuhan. Nah ini masalah Bapak Ibu. Masalahnya apa? Masalah jadi kita senang janji-janji Tuhan, tapi kita tak melakukan perintah Tuhan. Problem. Jadi jemaat senang, wah janji Tuhan, amin, amin, amin. Tapi pada saat perintah Tuhan, menghukum semua. Padahal itu kesenangan Tuhan. Kalau kita mau menyenangkan Tuhan, lakukan perintah Tuhan. Amin. Itu yang terpenting. Perintah Tuhan akan janji, akan menuruti nanti kemudian. Tapi kan enggak. Kita seringkali janji menuntut janji Tuhan. Kok saya begini Tuhan, sembuhkan saya Tuhan, saya berbagai pekerjaan begini-begini. Tapi kita tak berubah. Baca firman masih jarang. Datang doa apalagi. Jadi yang kita lakukan hanya untuk kesenangan kita. Makanya saya minta tolong untuk tim gembala atau tolong kalau pertabisan ibadah ini yang terutama itu adanya pertobatan di sini. Adanya ketaatan, ada kelepasan dari dosa. Supaya kita jangan menunjukkan ada kesembuhan, ada kelepasan janji Tuhan. Penting, tapi bukan yang utama. Yang utama ada pertobatan di sini. Ada kelepasan dari dosa, ada ketaatan. Itu yang Tuhan inginkan. Amin. Jadi kalau kita mengejar kesembuhan, kita yang mengejar janji Tuhan yang membuat kita senang. Bukan membuat Tuhan senang, karena janji Tuhan kesenangan kita. Perintah Tuhan, kesenangan Tuhan. Dan itu yang lebih kita fokuskan. Karena pada saat perintah itu dilakukan, janji itu akan mengikutinya. Amin. Makanya carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Perintah, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Janji. Jadi lakukan perintah dulu. Janji itu akan mengikuti. Amin. Belum semuanya setuju. Amin. Ingat ya, perintah Tuhan, kesenangan Tuhan. Amin. Perintah Tuhan, kesenangan Tuhan. Gak semuanya setuju. Perintah Tuhan, kesenangan Tuhan. Janji Tuhan, kesenangan kita. Jadi lakukan perintah Tuhan. Lakukan. Jangan kejar janji Tuhan dulu. Kejar perintahnya dulu. Itu yang terutama. Supaya apa? Supaya kita jangan mau kita makan manis-manis. Kalau kita makan manis-manis apa jadi? Ya betul sekali. Tadi kita juga pernah kita saya takut kita diambil percerahan. Kita mulai dengar berkat, tapi kita nggak bertindak. Mohon maaf Bapak Ibu ya. Makanya kalau kita suruh ibadah doa sulit. Kenapa? Karena itu perintah Tuhan, ketaatan yang diminta Tuhan. Saya tantang kita semua datang ibadah doa. Berat kan? Berat.
Kenapa? Karena kita terlalu terlelap oleh janji-janji Tuhan. Datang ibadah minggu, ada kesembuhan, datang ibadah doa. Ada kesembuhan, ngapain saya cuma berdoa aja? Kenapa? Karena kita menjadi berkat. Perintah Tuhan untuk ibadah doa, ibadah sembuh kita nggak lakukan. Konsepnya udah salah. Kita harus ada ketaatan. Itu yang terpenting. Bukan berkat. Karena kesembuhan tidak membawa Anda pada kekekalan, tapi ketaatan itu yang membawa Anda pada kekekalan. Amin. Ya semuanya. Amin. Matius 7 ayat 21, coba kemukaan. Oke, kita baca lagi. 1, 2, 3. Baca dengan suara keras. 1, 2, 3. Itu dia. Itu kunci jawaban dari Tuhan, bukan dari saya. Tuhan udah bilang, kalau kamu taat, kamu yang masuk surga. Bukan kamu nyembah-nyembah Tuhan, tapi nggak bertindak dengan mengikuti perintah Tuhan. Bukan. Tapi apa? Tapi yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Ketaatan, dan ketaatan. Itu yang terpenting dalam kerajaan surga. Amin. Makanya Tuhan katakan, jika engkau mengasihi aku, engkau akan mengikuti segala perintahku. Nyambung dengan di sini. Tuhan ingin katakan, kalau kamu masuk kerajaan surga, lakukan kehendak Bapa di surga. Itu yang utama. Tapi kan kita sering lakukan yang ayat 22. Coba ayat 22. Ayat 22. Oke. 1, 2, 3. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berdoa demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mukjizat demi nama-Mu juga? Ayat 23. Pada waktu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak mengenal kamu, nyala daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Kenapa? Karena dia nggak melakukan kehendak Tuhan. Dia senang show off, senang melihat orang lain terkesima. Dia nggak mau melihat Tuhan. Kenapa? Karena dia nggak melakukan kehendak Tuhan. Itu yang perlu kita pikirkan. Yang terpenting ketaatan, dan ketaatan. Amin. Amin. Jadi saya berharap Bapak Ibu, kita semakin rajin untuk membaca firman. Amin. Datang ibadah doa. Saya sangat berharap yang ada sekarang ini datang di ibadah doa. Fondasi suatu gereja itu adalah doa. Kalau kita pendoa kita dikit, aduh Bapak Ibu tinggal waktu Bapak Ibu. Percaya. Mari kita buat fondasi gereja ini begitu kuat dengan banyaknya pendoa sahabat. Amin. Siapa yang mau datang ibadah doa? Berat kan? Pertanyaannya tapi sama. Apakah Anda mengasihi Tuhan? Kalau Anda mengasihi Tuhan, kenapa berat? Sederhana kan? Introspeksi diri kita. Benarkah kita mengasihi Tuhan? Jika Tuhan menyuruh ketaatan, kenapa kita berat? Kenapa? Something wrong dengan otak kita kan? Something wrong dengan pemikiran kita. Kalau kita tahu itu menyenangkan Tuhan, kenapa kita melakukan? Kenapa? Berarti kita belum kita diri kita sendiri kan? Kita senang berkat-berkat, tapi itu menyenangkan kita, bukan menyenangkan Tuhan. Dia ada disuruh datang ibadah berat. Makanya saya bilang diabetes rohani, karena kita terlalu banyak menanyakan berkat-berkat. Akhirnya Pak, untuk sesuatu yang pahit kita berat. Bahaya. Kalau di gereja lain pendoa sering sampai ngantri, sampai daftar dulu. Di kita porsinya kosong. Apalagi kalau bicara doa subuh, aduh. Doa subuh itu ibaratnya parkir VIP. Kenapa? Porsi udah tetap. Jadi namanya pasar itu juga pasti di situ. Barang ini pasti di sini. Udah kayak parkir VIP, tetap orang-orang gitu. Jadi nggak berubah-ubah. Iya, tempatnya di situ aja gitu loh. Jadi kalau ada orang baru bingung dia.
Bagaimana ini kan? Padahal saya ini banyak datang doa subuh. Saya senang. Padahal itu diajarkan Tuhan. Pagi-pagi benar pada saat hari masih gelap, dia datang mencari tempat yang tenang. Tuhan begitu. Pagi-pagi benar pada saat hari masih gelap. Tegas sekali dikatakan. Pagi-pagi benar pada saat hari masih gelap. Dia mencari Tuhan. Tuhan mencari waktu tenang untuk berbicara dengan Bapaknya. Bapak Ibu, kalau kita mengasihi Tuhan, masa kita nggak bisa lakukan itu? Itu kan ciri orang pilihan. Saya malu saudara. Kenapa malu? Bapak Ibu, tempat lain mereka 7 kali seminggu. Kita 1 kali aja susah. Malu. Mereka 7 kali loh. Tiap hari. Kita 1 kali aja. Pergumulan berat. Kenapa? Karena ada kesembuhan doa subuh. Iya. Ada kesembuhan, jadi ada berkat ngapain datangnya? Karena itu ketaatan Bapak Ibu, itu yang menyenangkan hati Tuhan. Ketaatan itu bagian dari ketaatan kita kepada Tuhan, yang menyenangkan Tuhan. Saya berharap kita berubah setelah. Tolong renungkan di rumah. Sudahkah saya mengasihi Tuhan? Sudahkah saya takut pada Tuhan dengan menyenangkan hati? Jadi jangan sampai kita mengasihi Tuhan, mengasihi. Tapi suruh datang ibadah susah. Suruh jadi pelayan susah. Biarlah hari ini kita boleh melihat lagi, benar nggak saya mengasihi Tuhan? Benar nggak sih saya mengasihi Tuhan? Bapak Ibu tolong renungkan dulu. Bila Tuhan bertanya pada diri kita masing-masing, apakah Anda mengasihi Tuhan? Apakah saya mengasihi Tuhan? Apakah perbuatan saya sudah menyenangkan hati Tuhan?